Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang pemrograman Python untuk MS Excel. Pada video course ini, kita akan mencoba membuat berbagai macam rumus matematika dengan menggunakan function. Jadi, kita bisa membuat function untuk melakukan penghitungan matematika asal kita mengetahui rumusnya seperti apa. Sebagai contoh, kita ingin menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Maka, kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah function dengan memulai membuat nama luas persegi panjang misalnya, dan karena dibutuhkan panjang dan lebar, maka jadikan panjang sebagai parameter dan lebarnya juga sebagai parameter. Lantas, karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, cukup kita tulis panjang dikali lebar. Selesai seperti ini, dan function di atas siap digunakan. Misalnya, print luas persegi panjang, katakanlah panjangnya 5 dan lebarnya 7. Kita save dan lantas kita jalankan. Kita ketik Python Matematika. Nama filenya adalah matematika.py, maka kita mengetiknya Python spasi matematika.py. Tekan tombol Enter dan kita akan mendapatkan angka 35. Kalau perlu, kita juga bisa gunakan kalimat misalnya luas persegi panjang, dan kemudian kita tulisnya seperti ini. Kita bisa ketik Python matematika.py. Luas persegi panjang 35. Kemudian Anda juga bisa membuat luas lingkaran dengan mengetik def luas lingkaran. Ini nama fungsinya. Dan karena luas lingkaran adalah sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari, maka yang kita butuhkan adalah jari-jarinya saja. Sebab pi adalah nilai yang bersifat fix, yaitu 22/7 atau 3,14. Maka kita membutuhkan jari-jari. Kemudian kita gunakan penghitungan 3,14 dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari. Nah, coba kita lihat bagaimana cara kita menggunakannya. Misalnya print luas lingkaran, kemudian kita ketik luas lingkaran, katakanlah jari-jarinya 7, maka kita masukkan angka 7. Kita save, dan coba kita tampilkan hasilnya. Python luas lingkaran matematika.py. Yang pertama, kita mendapatkan luas persegi panjang, dan yang kedua, kita mendapatkan luas lingkaran. Nah, sekarang kita akan membuat lebih interaktif. Kita minta agar seorang pengguna aplikasi ini bisa memasukkan angkanya sendiri. Kita jadikan komentar pada bagian ini, dan kita buat fungsi yang baru. Fungsi yang akan kita buat ini dipakai untuk menghitung volume kubus. Maka kita buat dengan nama volume kubus. Dan rumus untuk menghitung volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Maka kita membutuhkan satu buah parameter, yaitu sisi. Dan kemudian kita cukup tulis seperti ini, region sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, kita ingin agar seseorang memasukkan berapa sisinya. Untuk melakukan hal ini, kita gunakan input. Pertama-tama, kita tulis perintahnya. Masukkan nilai sisi kubus. Langkah berikutnya, kita ingin agar seseorang bisa memasukkan nilainya. Agar bisa memasukkan nilainya, maka kita menggunakan fungsi lain yang disebut input. X sama dengan input. Nah, untuk sementara, kita akan jalankan kode program ini. Misalnya seperti ini. Kita jalankan Python matematika.py. Masukkan nilai sisi kubus, katakanlah 10. Oke, 10. Nah, sekarang akan kita letakkan X ini untuk argumen pada parameter sisi. Maka kita tulis di sini volume kubus titik 2, lantas kita tampilkan hasilnya.
volume kubus X. Mengapa X? Karena kita meminta seseorang untuk memasukkan nilainya dan nilainya disimpan di dalam variabel X. Maka variabel X ini, berapapun nilainya, akan menjadi argumen untuk parameter sisi. Kalau bingung, Anda juga bisa menulisnya seperti ini. Sama saja. Sekarang coba kita jalankan Python matematika.py. Masukkan nilai sisi kubus 10 misalnya. Dan di sini terjadi masalah. Cannot multiply sequence by non-integer of type str. Apa yang terjadi? Pada saat kita meminta seseorang untuk menginput angka, katakanlah 10 seperti ini, Python akan menganggapnya sebagai teks atau sebagai string. Dan karena string, maka otomatis dia tidak bisa dikalikan. Nah, di sini sisi kali sisi adalah perkalian. Dan 10 ini tidak bisa dikalikan karena dianggap teks. Maka, sebelum kita jadikan argumen untuk penghitungan, kita harus ubah 10 ini menjadi integer terlebih dahulu. Caranya, kita bisa buat di sini, X sama dengan int X. Artinya, kalau seseorang sudah memasukkan angka, katakanlah 10, dan oleh Python dianggap teks, maka nanti dengan menggunakan fungsi int, maka teks itu akan diubah menjadi angka bulat. Dan karena menjadi angka bulat, maka bisa dikalikan. Kita save. Kita ketik Python matematika.py. Masukkan nilai sisi kubus 10, tekan tombol Enter. Volume kubus adalah 1000. 10 dikali 10 kali 10 adalah 1000. Maka kita sudah menghasilkan penghitungan volume kubus menggunakan fungsi. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin melakukan penghitungan lainnya? Cukup Anda gunakan rumus matematika dan Anda letakkan di sini di baris kedua. Misalnya panjang kali lebar kali tinggi dan seterusnya. Pada video course berikut kita akan melihat beberapa contoh kasus tambahan yang berkaitan dengan matematika.